memasuki Minggu Prapaskah yang kedua pada hari ini, mari kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama menghayati penderitaan Kristus. Kita memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan, penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita bersama menaikkan pujian kepada Allah kita yang telah menderita untuk mencintai kita umat manusia. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 5, Tuhanku Yesus. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik melalui pikiran, tutur kata, dan tindakan kami, yang seringkali menuntut Tuhan, yang seringkali kami ingin apa yang menjadi harapan kami harus terwujud, padahal Tuhan menghendaki sesuatu yang lebih baik lagi. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama hendak kita menyatakan melalui Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2, Ku ingin menghayati. Semoga ku
bagi kita yang mau mengakui dosa kita, bagi kita yang mau mengikuti apa yang menjadi jalan sengsara Yesus, maka jalan sengsara itu membawa kita untuk mendapatkan keselamatan. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan PKJ 187, bait 1, 2, dan 3, Ku dengar suara Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sapaan Tuhan yang kita akan dengarkan melalui Injil Markus
Namun sebelumnya kita akan satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur pemeliharaan-Mu nyata atas iman kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan membuka mata hati kami untuk mendengar sapaan-Mu melalui Injil Markus yang hendak kami baca dan kami renungkan. Berkuasalah atas kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam masa sengsara pada saat ini kita akan mendengarkan apa yang dinyatakan Tuhan melalui Injil Markus pasalnya yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak dalam Minggu Prapaskah ini kembali menghayati sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk dilewati Yesus kala itu. Perjalanan penderitaan yang penuh perjuangan, bahkan penuh pengorbanan. Itulah masa-masa sulit yang waktu itu harus dihadapi Yesus. Satu pertanyaan bagi kita ketika kita harus diperhadapkan pada masa-masa sulit. Entah itu oleh karena masalah pribadi, masalah komunal atau komunitas kita, bahkan masalah yang lebih besar lagi, masalah di dalam kehidupan bangsa dan negara. Seperti saat ini kita masih mengalami adanya pandemi COVID-19. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara harapkan dalam masa-masa sulit ini?
Hampir semua orang akan mengatakan virus corona segera lenyap, supaya pandemi ini juga akan segera berakhir dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bebas daripada ketika kita mengalami masa pandemi. Ada satu harapan. Ketika mengalami kesulitan, ingin segera lepas dari masalah yang sedang kita hadapi. Menghadapi masa-masa sulit itu memang tidaklah mudah, tetapi itu tidak akan pernah bisa dihindari oleh siapapun orang yang masih hidup di tengah dunia ini. Dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, pastilah setiap manusia akan mengalami masa-masa sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini berada dalam sebuah konteks di mana orang-orang Israel sedang menghadapi masa-masa sulit. Mereka mengalami tekanan-tekanan hidup karena kehidupan Israel dikuasai oleh penjajah Romawi. Apa yang diharapkan? Ketika mereka dalam kondisi sulit dan dikuasai oleh pemerintahan atau penjajah Romawi, tentu mereka ingin segera lepas dari masalah, dari tekanan hidup yang sangat menghimpitnya. Itu sebabnya mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Mereka sudah pernah mendengar bahwa sudah dinubuatkan oleh para nabi, Sang Pembebas, Mesias itu akan datang ketika umat Israel sedang mengalami tekanan-tekanan oleh karena penjajah Romawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika Israel memiliki sebuah harapan, mereka berharap segera apa yang dialaminya itu berlalu dan digantikan dengan sebuah situasi yang menyenangkan, situasi yang menenangkan, situasi yang membuat mereka nyaman. Itulah sebabnya ketika Yesus mulai berkarya, para murid berharap, orang banyak berharap bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penderitaan akibat penjajah Romawi. Namun, apakah harapan itu terwujud? Kalau kita mau melihat bacaan kita, justru ajaran Yesus yang disampaikan kepada orang banyak maupun kepada para murid itu dapat dikatakan bertolak belakang. Di satu sisi atau dalam diri para murid dan orang Israel berharap Yesus sebagai Mesias membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus, justru Yesus berbicara ia akan mengalami penderitaan. Ia ditolak oleh berbagai macam kalangan. Bahkan ia akan mati. Bisa bayangkan, manakala mengharapkan sosok yang akan membebaskan, tetapi justru sosok yang diharapkan membebaskan berbicara bertolak belakang dengan harapannya. Tentu itu bisa membuat semplah kalau dalam bahasa Jawanya. Membuat kita seakan-akan sudah tidak memiliki daya lagi. Nah, tentu saja pengajaran ini membuat para murid tidak suka. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara seperti itu, kemudian Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Mengapa?
Karena apa yang dikatakan Yesus tidak sebagaimana apa yang diharapkan Petrus. Yesus justru menggambarkan, mengajarkan tentang kengerian dan penderitaan, bahkan kematian dengan cara dibunuh. Petrus tidak ingin Yesus mengatakan itu. Petrus tidak ingin Yesus mengalami kejadian itu. Di sisi yang lain, Petrus juga tidak ingin orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Yesus itu lalu pergi. Jadi ada ketakutan di dalam diri Petrus ketika Yesus berbicara bahwa dirinya akan menderita, harus menderita, dan bahkan ditolak dan mengalami kematian. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di dalam bacaan kita memberikan gambaran bahwa apa yang dikatakan Petrus adalah pikiran manusia. Disinilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin permasalahan itu segera terselesaikan, namun kadangkala Tuhan mengizinkan kita tetap berada dalam permasalahan yang terjadi supaya kita semakin dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia. Kalau Yesus tidak mengalami penderitaan dan kemudian mati, tidak akan bisa melihat karya Tuhan yang mati dan kemudian hidup lagi. Yang dipikirkan manusia, yang dipikirkan Petrus itu mengikuti apa yang menjadi kehendak manusia, bukan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang kita pikirkan tidak selalu sama dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka di dalam bacaan kita tadi kita dapat melihat bagaimana Yesus menegaskan kepada Petrus bahwa apa yang dipikirkan Petrus itu bukan yang dipikirkan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini dalam masa sengsara atau masa prapaskah ini kita diingatkan. Diingatkan untuk apa? Untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi jangan berpikir bahwa mengikut Yesus itu kemudian tidak mendapatkan permasalahan-permasalahan. Mengikut Yesus itu tidak akan pernah mengalami masa-masa sulit. Tetap itu adalah sebuah realita yang tidak akan pernah bisa dihindari. Namun, di dalam realita yang tidak bisa dihindari, khususnya dalam masa-masa sulit, bersediakah kita taat kepada Allah, menyangkal diri kita? Kita tidak menuntut, kita tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita betul-betul berserah, menyerahkan diri kepada Allah apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu memang tidak mudah. Karena seringkali misalnya kita mengalami masalah, entah itu sakit, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah keuangan dan lain sebagainya. Harapan kita segera selesai. Harapan kita, Tuhan selesaikan ini semuanya. Dan kadangkala kita memaksa. Beranikah kita mengatakan, Tuhan, saya sedang menghadapi permasalahan, kehendak-Mu lah yang jadi.
Sehingga ketika kita bersedia untuk menyangkal diri, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, yakinlah kita bukan akan kehilangan nyawa kita, tetapi kita justru akan memperoleh atau mendapatkan keselamatan. Jangan menuntut Allah melakukan apa yang kita inginkan, tetapi bersedialah untuk menyerahkan itu semuanya dalam kerangka Allah sedang membentuk kita, sedang ingin berkarya melebihi dari apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus menyangkal diri. Kalau waktu itu Yesus juga seperti itu. Kalau ditanya mau tidak untuk mengikuti jalan penderitaan sampai salib, enggak mau. Sehingga dia mengatakan kalau boleh cawan ini lalu. Sebenarnya dia tidak mau. Tetapi kemudian dia mengatakan, tapi kehendakmu-lah yang jadi. Itu menyangkal diri. Dan kalau kita mengikuti Yesus berarti kita harus mau untuk menyangkal diri. Jangan pernah menuntut, tapi biarkanlah Allah berkarya dalam masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Yang kedua, memikul salib. Salib itu apa? Salib itu penderitaan. Tidak ada penderitaan yang terus-menerus. Pasti penderitaan itu suatu saat akan selesai juga. Penderitaan yang dialami Yesus tidak berlangsung terus-menerus, dia akan selesai penderitaan itu sampai mati, dan kemudian ada sebuah karya yang luar biasa. Artinya apa? Jangan dalam hidup kita hanya ingin senangnya saja. Ya kalau kita diizinkan untuk mengalami penderitaan, terima itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk menolong kita, memberkati kita, bahkan memberikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jadi jangan suka mengeluh ketika kita mengalami penderitaan. Datang kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, pasti kita bisa melewati penderitaan itu. Kemudian yang ketiga, mengikut Dia. Mengikut Dia artinya apa? Ya mengikuti cara pandang Dia. Cara pandang Dia itu seperti apa? Itu yang harus kita terus pelajari. Tindakan Dia itu seperti apa? Itu yang harus kita lakukan. Kadangkala cara pandang dan tindakan Dia itu kontroversi. Di tengah budaya di mana misalnya orang Yahudi sama orang Samaria tidak boleh saling sapa. Tetapi Dia membongkar budaya itu, justru Yesus bukan hanya menyapa, tetapi justru menerima orang Samaria. Di tengah kehidupan di mana pada waktu itu kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, artinya kalau kamu dilukai maka kamu harus melukai. Tetapi dalam kondisi seperti itu Yesus melakukan tindakan kontroversi. Memberikan pengajaran secara kontroversial. Kalau kamu dilukai, kasihilah dia. Ketika kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Itu kontroversial. Dan itu paradigma atau cara pandang tindakan Yesus yang dilakukan dalam kehidupannya. Maka kita pun juga harus seperti itu. Di tengah kehidupan di mana COVID-19 itu menjadi momok bagi semua orang. Kalau ada orang yang mengalami positif misalnya, seringkali orang lalu takut bahkan menyingkirkan. Itu satu contoh. Ada satu ungkapan kalau Bapak Ibu pernah jalan, kemudian ada tulisan di beberapa pinggir jalan itu dikatakan COVID itu bukan aib. Bukan aib itu. Itu sebabnya bagaimana kita juga cara pandang kita. Betul kita memang tidak boleh
bertemu, tetapi bukan berarti lalu kita menyingkirkan mereka. Kita tetap harus peduli kepada mereka. Nah, orang-orang yang mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia, ia tidak akan kehilangan nyawanya, tetapi justru akan memperoleh keselamatan di dalam dia. Orang-orang yang dalam masa-masa sulit tetap menyangkal diri, memikul salib, mengikut dia, ia akan mendapatkan kelegaan di dalam dia. Tidak mudah memang, tapi mari kita belajar dari apa yang harus dialami Yesus dalam masa sulitnya, sehingga kita bisa tetap menyatakan, aku mau mengikutmu sampai kapanpun juga. Selamat untuk terus belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar selamanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya manakala kami menghadapi masa-masa sulit, kami tidak mengikuti keinginan kami, tetapi bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Mampukan kami untuk melakukan hal itu dalam hidup ini. Terlebih di tengah pandemi COVID, di tengah bangsa dan negara ini, mampukan kami pun juga untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi bersama dengan masyarakat. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan supaya melalui berkat Tuhan, kami dapat melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan dan tetap di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk warga masyarakat dimanapun tempatnya, kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada setiap kami, manakala kami menghadapi kondisi yang sedemikian tidak mudah. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus menjaga diri, menjaga kesehatan kami, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kehidupan kami semuanya menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus berjuang melawan
pandemi, baik pemimpin bangsa dan negara kami, para tenaga kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, berikan kekuatan, berikan kesabaran dan juga sukacita supaya mereka pun segera mendapatkan pemulihan. Kami menyerahkan keberadaan Jemaat Philadelphia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala macam pergumulan yang harus kami hadapi, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melewati dan menghadapinya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami pun dengan bijak mengelola segala sesuatu yang ada pada kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan. Kasih kemurahan Tuhan, tangan kasih Tuhan senantiasa menjamah sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Mariman, Bapak dan Ibu Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh, Pendeta Indriat Moko, Ibu Irma Sarikaban, Ibu Wartini, saudara-saudara kami lain yang bergumul dengan sakit mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan menjamah supaya mereka pun mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus merawat, mendampingi. Berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka supaya mereka pun dapat mendampingi bagian keluarga yang membutuhkan kesehatan dengan sukacita dan kerelaan hati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami lain yang saat ini juga mengalami pergumulan, entah itu pekerjaan, pasangan hidup, ekonomi, dan juga hal yang lainnya. Berkat Tuhan selalu kami harapkan, dan melalui pergumulan itu ajarkan kami untuk melihat bahwa Tuhan terus berkarya. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa studi mereka, meski mereka masih harus mengikuti secara online, tetapi Tuhan mampukan mereka. Orang tua yang mendampingi berikan kesabaran, supaya mereka dapat mendampingi dengan baik. Kami hendak menyerahkan juga keluarga Bapak Widodo dan Ibu yang bergumul terkait dengan kondisi Febri yang kadangkala yang dilakukan tidak kami mengerti. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, dan juga bagi Febri, Tuhan berikan kesehatan kepada dia dan juga hati yang selalu bersuka cita, supaya ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara kami, Bapak Langgeng dan Ibu yang masih harus mendampingi anak Rafael, berkati mereka dalam proses pemulihan, dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya, sehingga anak kami pun juga bisa sembuh dari sakit yang dialaminya. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami hendak nyatakan, tetapi keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Kami
cobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Lukas 21 ayat yang keempat yang demikian. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus menyayangi kami dengan menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, dan kami sungguh percaya bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan dalam situasi dan kondisi yang saat ini yang masih memprihatinkan yang dialami oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah dan bangsa-bangsa di dunia, karena adanya pandemi virus yang belum hilang hingga saat ini. Namun semua itu tidak menyurutkan niat kami untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan pada kami untuk mengucap syukur, mengaturkan persembahan atas berkat yang telah kami terima dan kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah persembahan ini, berkati dan sucikanlah ya Tuhan, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Walaupun tidak seberapa banyak, tapi persembahan ini kami aturkan dengan rasa sukacita kami dan ketulusan hati kami. Berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi kehidupan jemaat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apabila ada kekurangan dan dosa-dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika dalam ketaatan kita bersedia untuk senantiasa mengikuti kehendak Allah dan bukan mengikuti kehendak kita sendiri, maka sebagaimana telah dinyatakan dalam Injil Markus tadi, kita tidak akan kehilangan nyawa tetapi justru akan memperoleh keselamatan dari Dia.
Maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengikut Dia dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Dan kita akan bersama menyatakannya melalui Kidung Jemaat 376 bait 1, 2, dan 3, ikut Dikau saja Tuhan. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Majulah